Salam pembaharuan. Fakta-fakta tentang Irjen Verdi Sambo yang belum diketahui publik diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Salah satunya, upaya suap terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal tersebut terjadi saat staf LPSK mendatangi kantor Propam Polri pada 13 Juli 2022. Awalnya kehadiran LPSK untuk berkoordinasi dengan Verdi Sambo terkait permohonan perlindungan termasuk dari Baradae. Setelah pertemuan inilah, staf LPSK diberikan 2 amplop coklat yang tebalnya masing-masing sekitar 1 cm. Amplop tersebut diberikan seorang pria berseragam hitam dengan pesan titipan dari Bapak. Staf LPSK menolak amplop tersebut, namun tidak diketahui berapa total uang di dalam amplop. Tidak hanya itu, Mahfud juga mengungkap kalau Verdi Sambo melakukan prakondisi dengan membuat pengkondisian psikologis untuk mendukung skenario yang dibuat kepada pihak dan orang-orang tertentu, termasuk Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Pertama itu Kompolnas. Hari Senin 11 Juli 2022 dipanggil oleh Pak Sambo di kantornya. Hanya untuk nangis di depan Kompolnas, kata Mahfud dalam video wawancara bersama Deddy Corbuzier pada Jumat 12 Agustus 2022. Saya teraniaya. Kalau saya sendiri ada di situ, saya tembak habis dia. Kata Mahfud memperagakan nangisnya Sambo di depan Kompolnas. Saat mengundang Kompolnas itu, kata Mahfud, Verdi Sambo hanya menangis saja dan memperlihatkan kegeramannya terhadap Brigpol Joshua. Berarti ini ada pengkondisian psikologis, agar ada nanti orang yang membela orang itu terzalimi, ujar Mahfud. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkap detik-detik menegangkan proses penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud mengatakan bahwa saking menegangkannya, kasus tersebut sampai ada Komjen atau Jenderal Bintang 3 di lingkungan Polri yang mengancam akan mengundurkan diri jika Verdi Sambo tidak segera ditetapkan sebagai tersangka. Detik-detik proses penetapan tersangka Verdi Sambo oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD di acara ILC Karni Alias pada 14 Agustus 2022. Mahfud MD menyebut ada sosok Jenderal Bintang 3 di tubuh Polri yang menjumpai Kapolri Jenderal Listio Sigit dan mengatakan akan mengundurkan diri jika Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka. Saya tahu ada orang Jenderal Bintang 3 yang datang ke Kapolri. Ucapannya begini, kalau Bapak Kapolri tidak mau laporan ini dan segera tersangkakan Verdi Sambo, besok pagi saya mundur, ujar Mahfud MD dalam acara itu. Mantan Ketua MK ini menambahkan bahwa sosok jenderal ini sudah mau pensiun, sehingga ia ingin mengakhiri masa jabatannya dengan mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Kata si jenderal ini, karena saya sudah mau pensiun, tidak ada gunanya juga kalau saya dicemari tidak mampu mengungkap kasus ini. Yang begitu-begitu kan publik nggak tahu juga, kata Mahfud MD. Mahfud juga menceritakan bahwa Kapolri dipanggil Presiden Jokowi soal kasus Brigadir J ini. Kasus ini menyangkut marwah dan harga diri Polri. Siangnya Presiden memanggil Polri, lalu sorenya saya dipanggil, kata Presiden. Sebagai Presiden, percaya kepada Polri untuk menuntaskan kasus ini, jelasnya. Kata Presiden juga, ini masalah sederhana. Bisa tuntas dengan syarat harus cepat, katanya lagi. Kalau tidak cepat kan bisa kurang tingkat kepercayaan. Kan gitu, kata Mahfud. Demikian proses penetapan tersangka Verdi Sambo yang ternyata menegangkan. Sampai ada Jenderal Bintang 3 atau Komjen yang mengancam mau mundur. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku dapat bocoran soal motif Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Namun ia mengatakan motif kasus pembunuhan tersebut harus dikonstruksikan terlebih dahulu.
Dalam program Satu Meja di Kompas TV, Mahfud MD menjelaskan soal motif pembunuhan Brigadir J. Ia menyebut motif sensitif, sehingga Polri yang akan menyampaikan motif tersebut. Kalau Anda ikuti jumpa pers itu, kan wartawan bertanya, "Pak, ini sudah jelas pelakunya, tapi motifnya apa?" Lalu saya bilang, kalau motif biar dikonstruksikan hukumnya oleh Polri, jangan tanya ke saya. Karena apa? Karena menurut saya ini sensitif, kata Mahfud. Mahfud MD menjelaskan contoh sensitivitas motif pembunuhan Brigadir J seperti menyangkut orang dewasa. Ia mencontohkan pelecehan dan perselingkuhan. Apa sensitifnya menyangkut orang dewasa? 1. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Itu kan untuk orang dewasa. Kedua, katanya perselingkuhan 4 segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan tuturnya. Ketiga, ada yang terakhir, yang muncul karena usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya, biar polisi saja. Karena itu uraiannya panjang, nanti polisi yang membuka ke publik, lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah, sambung Mahfud MD. Ia pun mengaku sudah mendapat bocoran motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Mahfud MD menyebut dirinya mendapat informasi yang belum pernah mencuat di publik. Saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan yang begitu-begitu, biar dikonstruksikan dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang per orang, dari para senior Polri, senior tentara, dan sebagainya, pungkas Mahfud MD.